Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan perang yang berlangsung sejak Oktober 2023 dimulai di Gaza dan akan berakhir di Gaza. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri acara yang digelar di Dewan Pemukim Yahudi di Yerusalem. אנחנו באים עכשיו מישיבת קבינט, אז אני לא חושב שאני יכול להרחיב יותר מדי, אבל להגיד דבר אחד, זה התחיל בעזה וזה ייגמר בעזה. אנחנו לא נשאיר את המפלצות האלה שם, אנחנו נשחרר את כל חטופינו, אנחנו נדאג שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל. Netanyahu menegaskan operasi militer di Gaza City akan diperluas. Menurutnya, langkah ini adalah cara terbaik untuk melemahkan Hamas dan memulangkan para sandera. Namun, pernyataan itu tak selaras dengan suara publik di dalam negeri. Banyak warga Israel justru menilai operasi militer yang terus diperluas hanya akan memperluas penderitaan dan memperkecil peluang negosiasi. Selain itu, krisis politik domestik kian terasa. Kepercayaan publik terhadap Netanyahu pun semakin merosot. Sebagian menganggap pemerintah terlalu lama mengutamakan pembebasan sandera. Sementara itu, protes massal terjadi di berbagai kota pada Selasa pagi. Dalam aksi ini, masyarakat memblokade jalan tol dan membakar ban. Mereka menuntut dilakukan gencatan senjata demi membebaskan sandera yang masih ditahan di Gaza. Hingga saat ini, Hamas masih menyandera 50 orang. Pejabat Israel memperkirakan sekitar 20 di antaranya masih hidup. Hamas sebelumnya menyandera 251 orang saat melancarkan serangan 7 Oktober 2023. Serangan itu menyebabkan lebih dari 1.200 warga Israel tewas dan memicu konflik yang terus berlanjut hingga hari ini. Sebagian besar sandera sudah dibebaskan melalui perjanjian gencatan senjata sebelumnya. Namun, militer Israel hanya berhasil menyelamatkan 8 sandera dalam kondisi hidup. Keluarga sandera yang masih bertahan di Gaza terus menekan pemerintah. Mereka berpandangan setiap operasi militer yang dilakukan Israel justru meningkatkan resiko bagi keselamatan anggota keluarga mereka. Situasi di Gaza semakin memburuk. Pengungsian massal terus terjadi dengan ratusan ribu warga yang kehilangan tempat tinggal. Selain kehancuran infrastruktur, kelaparan juga melanda wilayah itu. Bantuan kemanusiaan kerap terhambat, sehingga warga harus bertahan dengan persediaan yang sangat minim. Data Kementerian Kesehatan Gaza menyebut lebih dari 62.000 orang tewas akibat agresi Israel. Sekitar setengahnya adalah perempuan dan anak-anak. Angka ini diperdebatkan Israel, namun hingga kini pemerintah Israel belum memberikan data resmi versi mereka. Meskipun begitu, PBB dan para pakar internasional menganggap data dari Kementerian Kesehatan Gaza merupakan sumber yang paling terpercaya. Tekanan internasional pun terus menguat. Sejumlah negara mitra Israel termasuk Amerika Serikat mendorong dilakukannya gencatan senjata jangka panjang. Namun, Netanyahu berkali-kali menegaskan operasi militer di Gaza tetap akan dilaksanakan sekaligus mengejar kemungkinan perjanjian gencatan senjata. Di tengah situasi ini, seorang pejabat yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, delegasi Mesir baru saja berkunjung ke Israel untuk membahas negosiasi. Namun hingga kini, Israel belum mengirimkan tim resmi untuk memberikan proposal gencatan senjata yang sudah ada di meja perundingan.